Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Otomotif Net Channel. Kita sama-sama berharap dalam keadaan sehat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap diberikan limpahan rezeki yang halal dan barokah. Amin 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 ya robbal alamin. Topik kita hari ini adalah tips membeli mobil tua, khususnya Corolla DX. Dan sebelumnya kita disclaimer dahulu, video ini hanyalah untuk memberikan gambaran pada teman-teman yang ingin memiliki mobil Corolla DX sebagai mobil pertamanya. Dan berikut tipsnya. Sobat DC Mania dan Otomotif Mania, kalau di bagian pertama yang lalu, kita membahas tentang tips cara pengecekan eksterior mobil, dan pada bahagian kedua ini kita bahas tips pengecekan bahagian mesin. Untuk pengecekan bahagian mesin ini gampang-gampang sulit, karena tidak semua orang bisa mengetahui kondisi mesin sesungguhnya, dan harus melihat dan mendengar suara mesin sesungguhnya secara nyata. Tetapi sebagai gambaran bisa Sobat DC Mania dan Otomotif Mania, tips ini bisa sebagai acuan dasar. Sebaiknya kita lakukan pengecekan di pagi hari, dan sebelum kita melakukan pengecekan kondisi mesin, pastikan dahulu kepada pemilik agar jangan memanasi mobil terlebih dahulu. 1. Raba permukaan kap mesin. Cobalah raba permukaan kap mesin apakah masih dingin, ataukah hangat. Kalau hangat berarti mesin sudah dipanasi. Kalau ini terjadi, bisa saja pemilik menyembunyikan sesuatu terhadap mesinnya. Oleh sebab itu, sebagai catatan kita bahwa ada sesuatu di balik dipanasinya mobil, karena sesuai janji kita, jangan dipanasi terlebih dahulu. 2. Lihat kondisi mesin. Lihat secara visual kondisi dan kebersihan mesin. Apakah kotor dengan banyaknya bekas oli pada bodi mesin ataukah kering? Juga kabel-kabel yang berseliweran, perhatikan secara seksama. Tiga, tanyakan riwayat penggantian oli. Riwayat penggantian oli bisa kita lihat dari kartu penggantian oli. Penting kita ketahui riwayat penggantian oli mesin, juga oli gardan dan oli persneling, karena keterlambatan penggantian oli, bisa mengakibatkan kondisi mesin tidak baik-baik saja, apalagi oli gardan dan oli persneling, paling tidak penggantiannya pada 40.000 km atau 2 tahun sekali. Empat, cek dipstick. Kita perlu melakukan pengecekan dipstick untuk mengetahui kualitas oli. Mengetahui kualitas oli secara visual, hitamkah, coklatkah atau masih bening, ini akan kita sesuaikan dengan riwayat penggantian oli tadi. Juga perhatikan pada pangkal dipstick apakah dipstick berkerak pada pangkalnya ataukah bersih. Kalau berkerak berarti telah terjadi sludge atau melumpur pada dasar bak oli, hal ini karena sering terlambat mengganti oli. Sludge atau lumpur akan menyumbat saluran oli mesin yang kecil sehingga mesin tidak dapat bekerja secara optimal. Akibatnya, mesin akan lebih cepat panas dan kinerja sistem pendingin mesin semakin berat. Alhasil, performa mesin turun dan membuat konsumsi bensin lebih boros. 5. Cek radiator. Cek radiator terlebih dahulu fisik radiator, apakah ada kebocoran. Selanjutnya buka tutup radiator, apakah pendingin radiator menggunakan water coolant ataukah air biasa. Jangan ditutup kembali radiator tersebut untuk kita melakukan pengecekan lanjutan nantinya. 6. Cek kondisi aki kendaraan. Tanyakan sudah berapa lama usia aki, karena usia aki juga penting kita ketahui, sebab kalau aki bekas atau usia aki sudah uzur, maka kita harus segera menggantinya, dan harga aki juga tidaklah murah. 7. Hidupkan kendaraan. Saat starter kendaraan, perhatikan secara seksama. Saat kunci diputar ke arah kanan, lihat apakah panel berfungsi dengan baik. Selanjutnya hidupkan kendaraan. Sangat mudah dihidupkan ataukah perlu beberapa kali starter baru kendaraan hidup. Pada beberapa kondisi, untuk Corolla DX, perlu menekan pedal gas sebanyak 3 kali, hal ini untuk menyemburkan BBM ke karburator. 8. Cek suara. Setelah kendaraan hidup,
Kita perhatikan adakah suara-suara asing dari suara mesin tersebut. Juga perhatikan mesin yang hidup, apakah bergetar atau tenang. Apabila mesin bergetar apalagi sampai ke dalam kabin getarnya, ini bisa diakibatkan kondisi engine mountingnya sudah aus. 9. Periksa knalpot. Pemeriksaan knalpot patut kita lakukan, apakah asap yang keluar putih atau hitam. Jangan lakukan blayer-blayer, biarkan posisi idling. Lihat juga apakah masih mengembun pada ujung knalpot akibat kondensasi, ataukah tetap kering. Kalau asap berwarna putih tidak hilang berarti ada kebocoran pada ring piston. Dan apabila asap knalpot berwarna hitam, menandakan tidak terbakarnya BBM secara baik. Hal ini karena pencampuran oktan dan oksigen tidak sempurna. 10. Periksa radiator. Saat hidup mesin pada posisi idling, perhatikan adakah gelembung yang muncul dari air radiator tersebut. Selanjutnya naikkan putaran mesin, dan perhatikan kembali kondisi air di dalam radiator, apakah ada gelembung seperti ikan di akuarium. Kita juga bisa melihat saat kita melakukan pengecekan ketinggian oli pada dipstick, apakah berwarna coklat seperti oli. Ataukah berwarna coklat keputihan seperti kopi susu, hal ini menandakan adanya pencampuran antara oli dengan air. Kalau hal ini terjadi, hal ini akibat kompresi mesin bocor, dan kompresi mesin yang bocor dapat membuat oli mesin mengalir ke ruang bakar dan ikut terbakar selama proses pembakaran. Itu sebabnya, hal ini dapat menyebabkan oli mesin dalam waktu tertentu menjadi cepat habis, dan mesin menjadi overheating. 11. Cek minyak rem. Perhatikan apakah kondisi minyak rem bening ataukah keruh. Karena minyak rem yang keruh bisa diakibatkan minyak rem tidak pernah di-bleeding, bisa mengakibatkan saat pengereman tidak optimal. Setelah semua catatan tersebut kita dapat dari pengecekan mesin. Dan saatnya kita melakukan pengecekan fungsi lainnya. 1. Cek AC kendaraan. Kalau kendaraan menggunakan AC, apakah masih dingin, atau hanya angin saja? Kalau AC tidak ada, lanjutkan pengecekan lainnya. 2. Cek fungsi wiper. Pengecekan wiper perlu kita lakukan karena kalau wiper macet, bisa saja wiper line-nya udah aus, atau dinamo wipernya sudah rusak. Juga perhatikan speed wipernya. 3. Cek fungsi lampu-lampu. Pengecekan lampu besar, baik lampu jauh maupun lampu dekat, lampu kota, lampu sen, juga lampu rem belakang. Kalau lampu mundurnya ada cek juga sebagai tambahan. Nah kalau sudah kita lakukan pengecekan mesin, selanjutnya kita lakukan test drive. Rasakan saat lakukan test drive, terutama setir mobil. Lakukan pada jalan yang tidak beraspal, agar dapat dirasakan performa kaki-kakinya. Untuk pengecekan kaki-kaki kita bahas pada bahasan lainnya. Performa kopling, pedal dan rem juga dirasakan, apakah saat mengerem pedal rem bergetar atau normal, juga masuk gigi persneling mudah atau kan sulit. Sebab sulitnya perpindahan gigi persneling, jika diperbaiki mengeluarkan dana yang lumayan, di samping itu tenaga saat digeber apakah ada rasa laju kendaraan seperti tertahan atau tidak, karena tenaga yang kurang bisa diakibatkan kampas kopling dan mataharinya sudah mulai aus. Oke Sobat Diksi Mania dan Otomotif Mania, demikianlah sedikit informasi yang dapat kita sampaikan, tentang pengecekan kendaraan Motuba yang akan kita beli pada bagian kedua sesi pengecekan mesin. Semoga informasi ini bermanfaat, dan akhirnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But I don't know why you hit the road, but you don't realize I won't look back when you're around. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back, 'cause I won't